Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia dari kelas SIB 4J. Di sini saya akan membahas tentang sumber pendapatan hotel di tahun 2024. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana kontribusi masing-masing unit layanan terhadap total pendapatan hotel secara visual dan data. Tentunya kita tahu hotel sebenarnya tidak bergantung pada kamar sebagai sumber pendapatan utamanya, tetapi layanan pendukung seperti kafe, laundry, kolam berenang, bahkan spa dan gym itu sekarang menjadi bagian penting dari struktur pemasukan dari hotel itu sendiri. Tapi tanpa data yang tepat, kita sulit memahami kontribusi masing-masing layanan. Maka dari itu, analisis ini menjadi penting untuk membantu pengambilan keputusan dan manajerialnya. Namun, sebelum kita menganalisis data tersebut, kita harus mengetahui tujuan dari analisis ini, yaitu mengetahui seberapa besar kontribusi setiap layanan terhadap total pendapatan hotel, membandingkan performa antar layanan, serta kita harus menggali potensi peningkatan efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Di sini dataset yang saya gunakan berisi ringkasan total penjualan dari unit-unit layanan hotel selama tahun 2024. Di antaranya bisa kita lihat di sini ada tabel, ada unit usahanya kafe, kamar, kolam renang, laundry, restoran, spa, dan tempat hiburan. Unit usaha yang menempati posisi teratas di sini ada laundry dan spa ya teman-teman. Sementara di unit layanan tempat hiburan dan restoran itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, dalam visualisasi komposisi berikut, kita bisa melihat ya teman-teman, bagaimana tiap layanan menyumbang terhadap total pendapatan hotel tersebut. Seperti pada chart berikut, di sini saya menggunakan pie chart. Ini memperlihatkan secara proporsional posisi masing-masing unit, di mana laundry masih mendominasi ya teman-teman, 15%, diikuti dengan unit usaha spa yaitu 14,7% ya, dan kolam renang 14,2%. Ini menandakan pentingnya unit-unit pendukung dalam strategi pendapatan hotel ke depannya. Berikutnya di sini ada grafik perbandingan antara unit. Di sini kita lihat bagaimana perbandingannya sangat tipis ya teman-teman. Ternyata laundry masih mengungguli dengan posisi paling tertinggi hasil penjualannya, disusul sama kafe dan kolam renang. Sementara itu restoran, spa, dan tempat hiburan itu masih di bawah, tetapi tetap punya potensi kalau dimaksimalkan ya teman-teman. Data ini penting banget untuk jadi bahan pertimbangan ke depannya, misalnya saat buat promo atau mengatur ulang fokus di layanan setiap unit. Kemudian saya juga sudah siapkan visualisasi interaktif ya teman-teman. Ini bisa diakses langsung lewat website. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai filter, atau kita bisa menggunakan filter berdasarkan bulan. Nah, lihat detail tiap unit di sini bisa dan di sini kita bisa mengamati tren penjualan dengan lebih fleksibel. Dengan visualisasi interaktif ini kita bisa melihat keuntungan bersih per bulannya. Nah, di sini kita bisa lihat keuntungan bersih per bulannya yang paling
tinggi yaitu ada di bulan September, teman-teman. Nah, dan yang paling rendah itu ada di bulan April. Visualisasi ini cocok banget buat tim manajemen yang mau melihat atau mau mengambil keputusan cepat berdasarkan data real time ya, teman-teman. Dari data barusan kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi ya, teman-teman. Yang pertama itu dari unit usaha laundry. Nah, unit usaha ini kita bisa jadikan unit usaha unggulan. Nah, dari sini kita bisa buat paket-paket building seperti kamar, seperti misalnya pemesanan kamar ditambah free laundry gitu. Atau yang kedua ada restoran dan unit usaha spa. Nah, di sini unit usaha ini sedikit lebih rendah ya, teman-teman, presentasinya. Jadi di sini kita bisa buat strategi pemasaran ulang, seperti buat promosi-promosi dari evaluasi pengalaman pengunjung. Nah, dan yang ketiga, di sini untungnya layanan yang kita punya itu cukup beragam ya, teman-teman. Jadi pendapatan bisa lebih stabil. Nah, dan yang terakhir untuk unit usaha yang masih kurang seperti spa contohnya, kita bisa dorong pakai promo silang, seperti makan di restoran itu dapat diskon spa contohnya, atau sebaliknya. Strategi pemasaran sederhana seperti ini tuh bisa efektif banget ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menarik benang merahnya dari apa yang sudah kita lihat barusan. Data penjualan sepanjang tahun 2024 ini sebenarnya menunjukkan hal yang cukup positif ya. Kita tidak lagi hanya mengandalkan satu unit layanan usaha, yaitu kamar, sebagai sumber utama pendapatan, tetapi layanan-layanan tambahan seperti laundry, cafe, dan kolam renang sudah mulai memainkan peran penting dan bahkan bisa mengungguli kamar dari sisi nilai penjualannya. Ini artinya kita punya peluang besar ya, teman-teman, untuk tumbuh lebih cepat kalau bisa mengelola semua unit layanan secara seimbang. Layanan yang dulu dianggap pelengkap aja, sekarang justru bisa jadi ujung tombak dari pendapatan hotel ini sendiri. Tapi di saat yang sama masih ada ruang untuk perbaikan, misalnya restoran, spa, dan unit-unit usaha yang kurang mumpuni itu, meskipun kontribusinya belum besar, mereka tetap punya potensi ya, yang sayang kalau tidak dimaksimalkan. Dengan strategi yang tepat seperti promosi silang, bundling, atau rebranding contohnya, kita bisa mendorong kinerja mereka menjadi lebih baik lagi. Yang paling penting yaitu data seperti ini jangan hanya dilaporkan, tapi jadi dasar pengambilan keputusan. Visualisasi ini membantu kita melihat apa yang sebelumnya kita terlewat, dan dengan itu kita bisa ambil langkah atau lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung ke bisnis kita ya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis data pendapatan hotel. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.